Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi di channel Rizal JM. Di sini saya ingin berbagi cerita ya, berbagi cerita pengalaman seputar pekerjaan ataupun hobi tentang di kapal ataupun tentang masak atau apa aja. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang masalah pekerjaan kapal ikan. Kenapa Rizal bahas masalah kerjaan di kapal ikan? Karena banyak yang request ya, dan juga DM ataupun kirim pesan dan komentar bagaimana sih kerjaan di kapal ikan itu dan bagaimana caranya untuk bisa bekerja di kapal ikan agar tidak salah langkah dan mengakibatkan banyak kejadian pelaut-pelaut Indonesia yang kena ya diskriminasi lah ya, seperti pelaut-pelaut kapal ikan yang sebelumnya di kapal Cina. Oke, kali ini saya nggak mau panjang lebar, saya ingin langsung to the point masalah pekerjaan di kapal ikan yang resmi ya, dan yang pasti tanpa ada manipulasi dan diskriminasi. Tetapi kalau menurut saya sih, dari segi pandang saya dan juga dari pengalaman saya bertemu dengan teman-teman yang bekerja di kapal ikan, saya bertanya tentang masalah pekerjaan di kapal ikan itu seperti apa. Memang gitu. Di sini perlu digarisbawahi bahwa memang kerjaan di kapal ikan itu sangat berat dan mungkin jam tidur sedikit, ini perlu digarisbawahi. Tetapi masih aja gitu, masih ada banyak pemuda-pemuda ataupun para pekerja yang ingin beralih profesi kerja di kapal ikan. Oke, lalu Rizal ingin membahas tentang apa nih? Saya ingin membahas tentang kerja di kapal ikan di Korea tentunya. Nah, terus gimana caranya untuk bisa bekerja di kapal ikan? Baik, soal untuk bisa dapat kerja di kapal ikan, banyak sekali ya perusahaan yang benar-benar yang real, yang mempekerjakan tenaga kerja itu berangkat ke Korea dan bekerja, mendapatkan gaji yang sepadan dengan ya setidaknya dibilang ya tentang kesejahteraannya itu masih lebih layak daripada kerja di kapal ikan Cina. Oke, terus apa yang ingin Rizal bahas? Oke, di sini ada pertanyaan, bagaimana caranya bisa bekerja di kapal ikan? Kerja di kapal ikan itu sebenarnya sih buat saya, kalau saya memperhatikan atau mengikuti sistemnya, itu sebenarnya mudah. Yang pertama kali adalah yang dilakukan adalah training. Nah, training ya tergantung ya di kapal apa yang mau ditempatin gitu, kru yang mau ditempatin di kapal apa. Nah, dia akan training tentang masalah kerjaan di kapal tersebut. Itu yang pertama kali yang dilakukan. Yang kedua, sudah pasti akan mengajukan visa ke Korea. Nah, visa ini mungkin butuh biaya ya, kalau bisa dibilang biaya. Nah, oke, tanpa panjang lebar, di sini saya ingin membahas tentang biaya untuk bisa bekerja di kapal ikan tersebut. Kalau kemarin saya dapatkan informasi ini yang data resmi ya, informasi yang resmi yang saya dapatin dari kantor. Ya saya nggak perlu jauh-jauh nyebutin kantornya. Itu kantor tempat saya bekerja sendiri. Di sini sekarang sudah memiliki permintaan untuk kru kapal ikan. Untuk jenis kapal ikan kursener ya, atau kapal ikan teri. Nah, di sini untuk krunya sebulan digaji kurang lebih 1.500 US dollar. Sebelumnya di channel sebelumnya sudah saya bahas. Cuma mungkin ada beberapa pemirsa ataupun penonton yang mengikuti channel saya bertanya, kira-kira prosesnya bagaimana? Terus berapa biayanya? Kalau boleh dibilang biaya untuk kerja di kapal ikan ini to the point ya. Jadi langsung strike gitu. Nggak pakai seperti kita kalau kerja di kapal ikan itu di kapal yang umum ngambil sertifikatnya nyicil-nyicil gitu.
tapi ini langsung to the point. Jadi langsung diminta biaya sekian gitu. Kalau saya hitung-hitung biaya yang digunakan untuk membayar agar bisa bekerja di kapal ikan, kurang lebih bisa pakai beli Avanza bekas kalau saya bilang ya, keluaran tahun 2010 mungkin bisa dapat. Mahal banget ya. Atau mungkin bisa pakai usaha jualan atau apa, dagang apa gitu kan, buka toko gitu di rumah, ataupun beli ladang, ataupun kebun karet, ataupun yang di Sumatera itu udah pasti kebun karet atau lahan untuk sawit. Kalau di Jawa mungkin sawah ataupun lain sebagainya lah. Nah, Rizal jangan bertele-tele lagi. Kira-kira berapa sih biaya perencanaan untuk bisa bekerja di kapal ikan tersebut? Oke, ini saya dapatkan informasi ini dari WhatsApp ya. Saya meminta. Jadi selama training untuk bekerja, untuk bisa bekerja di kapal ikan tersebut, selama training, kalau untuk waktu kurang tahu ya saya, yang pasti training gitu aja, itu kurang lebih 10 juta biayanya. Terus kemudian untuk pengajuan visa hingga sampai apply itu kurang lebih 39 juta. Udah berapa nih? Kurang lebih sudah hampir 50 juta. Ditambah lagi saat Anda mau berangkat. Saat Anda mau berangkat, kalau sudah semuanya beres, Anda akan diminta deposit agar Anda tidak lari. Nah, ini yang buat banyak pelaut yang berpikir panjang ya. Ini depositnya kurang lebih itu 28 juta plus dengan sertifikat tanah. Kalau nggak punya sertifikat tanah yang dijaminkan, jadi total kurang lebih 50 juta Anda serahkan. Sudah berapa nih? Kurang lebih udah 100 juta. Apakah sudah cukup sampai di situ untuk bisa bekerja di kapal ikan? Belum. Ternyata masih ada lagi tambahan biaya. Kurang lebih 3.500 US dollar. Kalau 3.500 US dollar dengan kurs sekarang, saya ambil aja rata-rata 14.300 per US dollar ya. Kurang lebih 50 juta. 150 juta. Anda beli kebun, udah dapat berapa hektar? Anda beli sawah bisa. Anda buat toko bisa. Ini hanya informasi aja buat Anda yang penasaran kerja di kapal ikan itu bagaimana sih, dan prosesnya bagaimana, berapa biayanya untuk bisa bekerja di kapal ikan yang benar-benar bekerja tanpa harus didiskriminasi ataupun dianiaya, tidak dikasih makan dan lain sebagainya. Di sini banyak sekali di Korea ini pekerja-pekerja kapal ikan, kalau boleh dibilang hampir dari ex kapal ikan sekarang bekerja di kapal niaga, itu semua ex kapal ikan dan mereka sukses ya. Mereka sukses apa? Berhasil gitu, dari kapal Korea pindah lagi ke kapal niaga setelah dia lalu finish kontrak. Oh iya, lupa saya kasih tahu. Dari total biaya yang dikeluarin, nanti ada biaya yang dikembalikan, yaitu depositnya. Depositnya yang dikembalikan adalah 50 juta kalau Anda finish kontrak. Oke, jadi total berapa yang nggak kembali ya? 100 juta. Tadi kan saya bilang adalah 100 juta bisa buat beli Avanza tahun 2010. Nah, mungkin sekarang 2012 lah bisa dapat cash lagi. Oke, untuk yang 3.500 US dollar apakah cash? Enggak. Di sini dijawab sama perusahaan tidak. Di situ bisa dibilang potong gaji ya tiap bulan. Saya nggak tahu pemotongannya berapa banyak. Yang pastinya nggak merugikan Anda. Dan Anda saat bekerja di atas kapal, Anda terima gaji di atas kapal secara langsung, tunai. Jadi Anda terima dari kurs dolar dipecahkan atau di money change ke uang Korea, kurang lebih 1.700 lebih, 1.700.000 won. Nah, itulah informasi dari saya bahwa bekerja di kapal ikan itu sebenarnya nggak mudah, sangat sulit. Kenapa?
Ini kalau bekerja di kapal ikan itu adalah to the point, straight. Jadi straight itu langsung diminta biaya sekian tanpa harus dicicil, nggak bisa, langsung bayar seret, Anda langsung berangkat. Dan itu sudah nggak ada lagi pemotongan. Jadi total bersih dipotong adalah kurang lebih 100. Untuk pembayaran langsung itu 100 juta. Dan nanti saat Anda kembali, kalau Anda punya sertifikat tanah yang Anda jaminkan, itu akan kembali, dan ditambah lagi 28 juta itu akan kembali. Kalau nggak punya sertifikat tanah, 50 juta akan dikembalikan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda, dan jangan pernah bosan ataupun merasa tidak suka karena saya sekedar hanya ingin berbagi ya. Di sini perusahaannya apa, nama perusahaan, penyalurnya bagaimana. Untuk saya sendiri pribadi sampai saat ini saya menggunakan seragam ini. Saya berangkat dari perusahaan yang dibilang cukup besar di Indonesia, dan saya akui tidak ada masalah. Dan itulah perusahaan salah satu yang akan memberangkatkan di kapal ikan. Oke. Untuk soal biaya perinciannya akan saya tulis di belakang. Setelah ini video akan saya tuliskan berapa sih total perinciannya, agar Anda bisa total dan bisa menjadi gambaran untuk mungkin anak-anak Anda ataupun saudara-saudara Anda yang ingin bekerja di kapal ikan. Oke. Untuk lupa satu hal lagi. Untuk bekerja kontrak berapa lama sih Mas Rizal? Untuk kontrak bekerja di kapal ikan adalah 5 tahun. Jadi tiap tahun Anda bisa pulang off ke rumah 1-2 bulan, lalu kembali lagi bekerja lagi hingga 5 tahun. Jadi total sendirilah. Kalau gaji Anda kurang lebih 1.500 US dollar dikali 12 bulan berapa, dikali sampai 5 tahun berapa. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan juga teman-teman pelaut. Saya mungkin bukan sok pamer ataupun sok mengerti. Di sini saya hanya ingin berbagi agar tidak lagi banyak pelaut-pelaut Indonesia yang